Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu kembali pada pertemuan kedua untuk mata kuliah teori organisasi. Jadi adik-adik mahasiswa kembali untuk metode kuliah pada pertemuan kedua ini adalah menggunakan media daring. Untuk sementara saya masih menggunakan YouTube. Nanti penonton videonya lewat YouTube saja, kemudian memberi komentar di kolom komentar. Jadi untuk pertemuan kedua ini mengenai mata kuliah teori organisasi, kita akan membahas beberapa hal. Salah satunya konsep individu dalam organisasi dan beberapa motivasi orang untuk berorganisasi. Jadi beberapa hal yang akan saya sampaikan nantinya, tolong disimak baik-baik, jangan di skip videonya, jangan dinonton setengah-setengah, karena nanti ada bagian yang terlewatkan, bagian-bagian penting mengenai materi pertemuan kedua ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai konsep individu di dalam organisasi. Jadi unsur pokok dalam organisasi ini adalah individu. Jadi orang-orang di dalam organisasi merupakan unsur pokok terbentuknya sebuah organisasi. Jadi tanpa individu, tanpa orang yang dua orang atau lebih di dalam organisasi, maka tidak mungkin terbentuk organisasi. Kemudian manusia ini memiliki hasrat atau motivasi berorganisasi yang berbeda-beda. Mereka masing-masing memiliki motivasi sendiri-sendiri. Tetapi terkait dengan berorganisasi ini, bisa saja organisasi tidak hanya dilakukan oleh manusia. Karena kalau kita sering menonton TV terkait dengan channel-channel mengenai dunia binatang, hutan dan sebagainya, seperti Discovery Channel, kemudian National Geographic Channel. Di sana kita sering melihat bahwa binatang saja, hewan saja ini kadang mereka berorganisasi. Misalnya yang sering saya lihat itu seperti singa. Ketika mereka berburu, mereka berkelompok cari makan. Biasanya ada gerombolan singa, ada rajanya, kemudian ada beberapa istri atau betina di kelompok tersebut, kemudian ada beberapa anak. Jadi saat berburu, ada yang bertugas untuk mengintai mangsa, kemudian ada yang bertugas untuk mengejar, dan ada yang bertugas untuk menghadang. Jadi dari gambaran ini sebenarnya bukan hanya manusia saja yang berorganisasi. Kemudian semut juga saya sering lihat bagaimana mereka melakukan kerjasama. Mereka hidup berkelompok dengan semacam pimpinannya ratu. Nanti mereka akan bekerja sama, berorganisasi. Jika yang diangkat itu adalah sesuatu yang kecil-kecil, ringan, mereka akan silih berganti mengantarkannya. Tapi ketika yang diangkat itu cukup besar, maka mereka akan bersama-sama mengangkatnya, kemudian membawanya misalnya ke kandang semutnya, ke sarang semutnya. Maka dari pelajaran itu kita dapat menyimak bahwa hewan saja ini hidup berorganisasi, apalagi manusia. Jadi jarang manusia itu tidak berinteraksi dengan lingkungannya. Jarang sekali manusia itu, mungkin hampir mustahil manusia tidak memiliki hubungan dengan lingkungannya, atau minimal tidak berorganisasi, baik itu organisasi formal maupun non formal. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai motivasi. Minimal motivasi orang-orang untuk berorganisasi ini berbeda-beda. Nah, jadi ada yang berorganisasi hanya karena ikut-ikutan, ada yang berorganisasi karena memang organisasi adalah hal yang menyenangkan, dan ada juga yang berorganisasi karena ini adalah sebuah kebutuhan. Nah, motivasi ini bisa berasal dari banyak hal.
bisa dari dalam diri sendiri, bisa juga karena lingkungan. Kalau dia organisasi yang organisasi resmi, misalnya formal, di mana di dalamnya ada pembagian tugas, ada pembagian pekerjaan, biasanya motivasinya ini berasal dari apa yang didapat ketika berhasil mengerjakan pekerjaan tersebut. Jadi apa imbalan yang diperoleh ketika berhasil mengerjakan suatu pekerjaan. Nah, jika kita tadi mengambil contoh singa, kenapa singa bisa bekerja sama, bisa berorganisasi melakukan perburuan mangsa, ada yang menghadang, ada yang menangkap, ada yang mengintai, karena imbalan yang mereka dapat dari hasil berburu tersebut itu dirasa pantas dan layak untuk diperjuangkan. Nah, sama dengan manusia. Ketika organisasi itu punya daya tarik, menarik, apalagi organisasi formal, maka organisasi tersebut harus juga memberikan imbalan yang pantas bagi anggota-anggota organisasinya, agar anggota-anggota organisasi ini mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk organisasi. Nah, kita belajar lagi dari singa, kenapa mereka bisa bekerja sama dengan baik. Pembagian tugasnya sangat jelas, karena dia merasa bahwa imbalan yang dia dapat ketika berhasil berburu itu layak atau sepadan dengan apa yang mereka lakukan. Jadi sama dengan manusia, ketika imbalan dari organisasi ini dianggap sepadan, mereka akan mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Akan tetapi yang membedakan manusia dengan binatang dalam hal motivasi tentu banyak hal. Nah, kalau tadi singa misalnya hanya untuk keperluan makan, tidur, dan kawin sebagai makhluk hidup, hanya paling tidak hanya itu 3 kegiatannya: berburu untuk makan, kemudian tidur, kemudian kawin. Berbeda dengan manusia, mereka punya banyak hal-hal yang bisa mendorong mereka untuk melakukan suatu hal. Banyak hal-hal yang bisa mendorong mereka untuk melakukan sebuah kegiatan. Nah, jadi kalau tadi binatang itu motivasinya paling yang penting bisa makan untuk hari itu. Tapi kalau manusia itu pasti punya motivasi yang berbeda. Misalnya contoh mahasiswa, kenapa Anda kuliah? Nah, kita tanya, kenapa Anda kuliah? Pasti akan banyak sekali hal-hal yang mendorong Anda untuk kuliah, dan memiliki motivasi juga yang berbeda-beda. Ada yang hanya karena mungkin teman SMA-nya kuliah, jadi dia ikut kuliah. Ada juga yang karena disuruh orang tua. Ada juga yang mungkin karena memang ingin melanjutkan studi. Banyak hal yang membuat orang termotivasi. Jadi berbeda tadi dengan hewan jika dibandingkan. Kenapa dia berburu? Ya motivasinya untuk bisa makan. Kalau manusia berbeda-beda, banyak sekali yang bisa mempengaruhi motivasi mereka. Kemudian terkait masih motivasi orang untuk berorganisasi ataupun terkait motivasi sehari-hari, kembali lagi kita ambil contoh dari mahasiswa. Nah, mahasiswa itu atau manusia itu dan binatang itu perbedaannya sangat jelas adalah kemampuan psikologis. Jadi biasanya hewan ini tidak mempunyai kemampuan psikologis yang tajam, berbeda dengan manusia. Jadi ketika singa misalnya gagal melakukan perburuan, mereka cenderung tidak belajar dari kegagalan tersebut. Tapi yang membuatnya berbeda dengan manusia selalu berproses dari masa ke masa, dari peristiwa ke peristiwa untuk menjadi lebih baik. Misalnya ada seorang mahasiswa yang mendapat nilai C, kemudian menurut dia sendiri bahwa saya ini orang yang rajin, cukup pintar, misalnya tugas juga lengkap. Ketika dia mengajukan protes kepada dosennya, kemudian dosennya menjawab, oh, saat perkuliahan Anda sering mengganggu kelas, Anda sering ribut di kelas sehingga mengganggu teman-teman lainnya yang belajar. Nah,
dari peristiwa itu karena mendapat nilai C di semester sebelumnya, maka kemungkinan besar si mahasiswa ini akan memperbaiki sikapnya di semester berikutnya, karena persoalan itu mereka mendapat nilai C atau dia mendapat nilai C. Nah, berbeda dengan misalnya hewan, hampir tidak ada perhitungan. Misalnya dia gagal di peristiwa sebelumnya, itu tidak akan menjadi tolak ukur apa yang akan dilakukan di masa depan. Jadi bisa saja dia tetap membabi buta, misalnya ketika dia melawan binatang yang lebih besar atau hewan yang lebih besar, tetap dia akan terus melawan sampai lelah. Seperti singa misalnya, ketika dia bertarung untuk memperebutkan sebuah daerah, dia akan bertarung sampai lelah. Walaupun dia kalah, dia akan tetap melawan sampai betul-betul lelah, bahkan sampai dia mati. Itu berbeda dengan manusia. Ketika mendapat sesuatu yang berbeda, mereka akan terus belajar. Jadi setiap peristiwa yang dialami manusia itu berkaitan dengan peristiwa-peristiwa psikologis yang akan mempengaruhi pengambilan keputusannya di masa depan. Kemudian motivasi ini selain berasal dari pelajaran-pelajaran pada peristiwa-peristiwa di masa lampau ataupun berasal dari diri sendiri, motivasi ini juga bisa berasal dari luar. Jadi misalnya dari lingkungan sekitar dan sebagainya. Seperti contoh misalnya masyarakat di Tanah Toraja. Masyarakat di Tanah Toraja itu motivasinya untuk sekolah, untuk kuliah itu cenderung banyak yang saya lihat ingin menjadi anak buah kapal, ingin bekerja di kapal laut, ingin menjadi anak pelayaran dan sebagainya. Kemudian kita juga sering melihat orang Batak banyak yang jadi pengacara. Anak-anak muda di sana juga termotivasi untuk menjadi pengacara. Mungkin ini yang disebut motivasi yang berasal dari luar. Jadi lingkungan yang mereka lihat, lingkungan yang mereka saksikan ini cenderung memang memperlihatkan kesuksesan bagi misalnya orang-orang yang bekerja di pelayaran untuk masyarakat Tanah Toraja misalnya. Kemudian orang-orang yang bekerja di sektor hukum seperti pengacara untuk orang-orang Batak. Jadi motivasi ini baik dalam kehidupan sehari-hari maupun motivasi dalam berorganisasi bisa dipengaruhi oleh banyak hal. Jika tadi dibandingkan dengan singa yang motivasinya hanya cenderung untuk bisa makan, nah kalau manusia ini motivasinya berbeda-beda. Dan motivasi ini juga bisa dipengaruhi dari faktor internal dalam diri sendiri, bisa juga dipengaruhi oleh faktor keluarga, dan bisa juga dipengaruhi oleh lingkungan-lingkungannya. Kemudian selanjutnya kita membahas apa sih itu individu. Jadi menurut buku yang saya baca bahwa individu ini diskrit yang terpisah dan bersifat kebendaan, tetapi sekaligus bagian dari lingkungannya. Nah, maksudnya di sini manusia itu cenderung ingin bebas, memiliki kebebasan, tapi tetap tidak bisa lepas dari lingkungannya. Nah, seperti baru-baru ini pernah ya, bukan baru-baru ini, sudah cukup lama pernah ada demo mengenai sebuah rancangan undang-undang di mana di undang-undang tersebut ada aturan mengenai misalnya hewan ternak yang masuk ke pekarangan orang itu ada denda misalnya 10 juta. Kemudian orang yang misalnya melakukan hubungan suami istri tapi tidak punya ikatan. Kemudian mahasiswa-mahasiswa ini juga berdemo bahwa pemerintah tidak usah mengurusi persoalan-persoalan yang bersifat pribadi. Jadi dulu itu kurang lebih 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu banyak sekali mahasiswa yang turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi bahwa untuk urusan yang sangat bersifat pribadi sebaiknya negara tidak usah ikut campur. Nah, seperti tulisan-tulisan di saya lihat itu walaupun cukup miris, kenapa sih mahasiswa bisa
menulis hal-hal seperti itu. Seperti kemarin saya sempat baca kalimat-kalimat dalam spanduk-spanduk tuntutan mereka itu, salah satunya ada yang berkata bahwa urusan selangkangan itu bukan urusan negara. Ini disampaikan oleh mahasiswa di demo tersebut. Kemudian masa urusan wig-wig saja harus diurus negara. Jadi ada kalimat-kalimat yang sebenarnya saya merasa sayang sekali ketika mahasiswa menyampaikan aspirasinya seperti itu. Nah, ini yang tadi saya sebut bahwa individu ini adalah diskrit terpisah dan bersifat kebendaan, tetapi sekaligus bagian dari lingkungan. Jadi sebenarnya dia ingin terpisah dari kehidupan, dia ingin bebas, tidak terikat oleh aturan, akan tetapi mau tidak mau dia tidak bisa lepas dari situ. Nah, tadi itu sebagai contoh, dia tidak mau diurusi persoalan pribadinya. Ini mahasiswa ya, kelompok mahasiswa yang berdemo. Dia tidak mau urusan pribadinya, hubungan misalnya kumpul kebonya dengan pasangannya, urusan yang lebih intim lagi itu tidak, menurut mereka itu tidak perlu diurus negara. Nah, tapi dia tidak bisa terlepas dari situ, karena ketika mereka mendapat masalah karena kebebasan mereka, mau tidak mau negara turut campur. Nah, misalnya karena tidak ingin diurusi persoalan pribadinya berkaitan dengan hubungan dengan pasangannya misalnya, ketika dia terkena penyakit kelamin, misalnya yang paling parah seperti HIV/AIDS, tentu negara kembali yang mengurusi. Nah, jadi itu tadi kenapa disebut dia adalah diskrit terpisah. Sebenarnya mereka punya hasrat untuk bebas, tidak punya aturan, tapi sekaligus bagian dari lingkungan, karena ketika dia bermasalah, tetap lingkungan yang akan menanggung, ataupun tetap lingkungan akan berperan di dalam mereka menyelesaikan masalahnya. Jadi individu ini memang sangat menarik karena ingin bebas, tapi ketika menghadapi masalah dia cenderung tidak bisa menyelesaikan masalahnya secara sendiri-sendiri. Kemudian selanjutnya mengenai manusia. Di sini disebutkan manusia mempunyai kapasitas untuk mengalami sesuatu dan mengadakan penyesuaian. Jadi kembali kita lagi ambil contoh misalnya binatang seperti jerapah, itu juga menyesuaikan diri. Dulu katanya lehernya pendek, kemudian karena pohon-pohon terlalu tinggi maka dia menyesuaikan diri, berevolusi sehingga menjadi binatang yang lehernya panjang sehingga bisa memakan makanan yang daun-daunan yang ada di pohon-pohon yang lebih tinggi. Kemudian beruang, karena hidup di daerah dingin maka dia berevolusi dengan bulunya semakin panjang. Nah, manusia juga mengalami hal tersebut. Kalau tadi hewan dan binatang hanya mengalami perubahan atau mengadakan penyesuaian karena kebutuhan biologis, karena lingkungan. Nah, kalau manusia ini memiliki banyak hal yang membuat mereka dapat menyesuaikan diri. Bisa karena faktor keluarga, bisa karena faktor motivasi, bisa karena faktor lingkungan, bisa juga karena rasa takut akan suatu hal, maka dia menyesuaikan diri. Bisa juga karena ada tujuan yang ingin dicapai, maka dia menyesuaikan diri. Jadi manusia ini sebagai individu unik, ingin bebas, tidak mau diatur, akan tetapi dia tidak bisa lepas dari lingkungan, karena mau tidak mau ketika dia mendapat masalah tetap lingkungan yang akan memperoleh dampaknya atau berperan untuk mereka menangani masalahnya. Kemudian manusia ini juga mempunyai kemampuan untuk beradaptasi, menyesuaikan diri, tapi bukan hanya karena satu faktor, bisa karena faktor motivasi, bisa karena faktor keluarga, bisa karena rasa takut, bisa juga karena ada tujuan yang ingin dicapai sehingga dia selalu menyesuaikan diri. Begitu pula mahasiswa tentu punya motivasi yang berbeda-beda, punya kemampuan menyesuaikan diri yang berbeda-beda. Misalnya ingin kuliah, melihat kondisi perkuliahan di kampus, saya harus menyesuaikan diri mengambil pelajaran di kampus, misalnya berteman dengan si A. Kenapa dia menyesuaikan diri berteman dengan si A? Ternyata si A ini
pintar. Itu motivasinya, dia mau berteman karena si A ini pintar. Ada juga yang mau berteman karena si B misalnya kaya, dia ingin bergabung ke dalam geng. Ada juga motivasi-motivasi seperti itu. Jadi banyak sekali hal yang bisa mempengaruhi individu maupun manusia di dalam kelompok, termasuk motivasi dari diri sendiri maupun motivasinya untuk berorganisasi. Ada juga orang yang ingin bergabung ke sebuah kelompok geng misalnya karena dia merasa bahwa geng ini mampu membuat dia menemukan jati diri. Ada yang ke kelompok organisasi yang bernilai negatif, ada juga yang masuk kepada organisasi-organisasi yang lebih positif, misalnya organisasi hobi, organisasi profesi dan sebagainya. Tapi ada juga yang seperti hanya organisasi-organisasi non formal yang justru mengakomodir kenakalan-kenakalan. Pernah juga cukup populer di Jawa itu geng-geng motor yang untuk bergabung di organisasi tersebut itu memerlukan tes-tes yang cenderung cukup ekstrim, disuruh berkelahi, disuruh balapan dan sebagainya. Tapi yang namanya manusia ini memiliki motivasi-motivasi yang berbeda. Ada juga yang mau bergabung dengan organisasi-organisasi seperti itu. Walaupun kalau kita orang awam, kenapa sih mau bergabung di organisasi seperti itu? Itu kan dampaknya negatif. Tapi karena memang manusia ini memiliki motivasi untuk berkelompok yang berbeda-beda, individu ini memiliki kemampuan menyesuaikan diri yang berbeda-beda. Kadang tergantung dari rasa takut, bisa juga tergantung dari tujuan. Mereka menyesuaikan diri dengan kelompok yang baru karena memang ada tujuan yang ingin dicapai daripada individu tersebut untuk melakukan atau bergabung di dalam sebuah kelompok atau organisasi. Jadi saya rasa cukup untuk pertemuan kedua. Adik-adik mahasiswa, jika ada yang ditanyakan bisa lewat grup WA. Kemudian untuk komennya silahkan beri komentar saja di Facebook, di YouTube namanya, kemudian NIM-nya dan kelasnya sebagai dasar saya untuk memberi penilaian. Dan jangan sampai video nonton setengah-setengah, tolong ditonton full karena jangan sampai ada informasi yang tidak tersampaikan. Jadi demikian untuk kuliah kita di pertemuan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.